dari setiap perbuatan kita, setiap karakter kita, setiap reaksi dalam kehidupan setiap orang percaya. Adakah dia menunjukkan Yesus yang mulai bertumbuh terus dalam kehidupannya? Adakah karakter Yesus yang terus bertumbuh? Kodrat hidupnya adakah berubah dari waktu demi waktu? Semua akan terlihat perubahan tersebut dari reaksi hidup orang percaya. Karena setiap hidup orang percaya akan menerima aksi dari luar dan bagaimana dia harus meresponinya dengan reaksi dalam hidupnya. Kalau dia memelihara Yesus dalam hidupnya, kalau dia membiarkan hidupnya bertumbuh bersama dengan Yesus, maka reaksi dia harus menjadi sama seperti reaksi Yesus ketika menghadapi masalah dalam duniawi ini. Dalam kehidupannya di dunia ini, dalam setiap masalah, dalam setiap tantangan, ketika dia difitnah, ketika dia diadili, ketika dia diludahi, ketika dia ditinju, ketika dia mengalami penderitaan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Ketika kita melihat seorang bayi dilahirkan dalam dunia ini, kita mengharapkan bayi tersebut terus bertumbuh. Dari hari demi hari dia mengalami pertumbuhan. Bahkan ketika bayi tersebut sudah bisa mulai terbalik atau tengkurap sendiri, orang tuanya akan merasa bahagia dan senang. Apalagi ketika dia sudah mulai bisa duduk, suatu kebahagiaan yang tiada taranya yang dilihat dari orang tuanya. Apalagi ketika dia sudah bisa mulai merangkak. Setelah tersebut dia bisa berdiri, berjalan, bahkan berbicara. Pertumbuhan terus terjadi dalam kehidupan setiap bayi, setiap anak-anak. Bahkan setelah dia bisa berjalan, terus dia bermain. Dari waktu demi waktu dia terus mengalami pertumbuhan hingga akhirnya dia belajar dan bersekolah. Kalau manusia tersebut tidak pernah mengalami pertumbuhan, maka sebagai orang tua akan mengalami kesedihan. Ada apa yang terjadi dengan anaknya, mengapa tidak mengalami pertumbuhan? Terutama di dalam bentuk tubuhnya, fisiknya, dia harus terlihat dengan jelas pertumbuhannya semakin sehat, semakin hari semakin menjadi lebih baik. Kalau tidak pernah bertumbuh dengan baik, maka sebagai orang tua akan sedih. Kalau dia tidak pernah bisa bertumbuh seperti yang diharapkan, orang tua pun akan sedih. Kalau kita melihat orang tua yang mungkin anaknya terlambat untuk berbicara, terlambat untuk berjalan, dia akan mengalami kesedihan. Saudara, begitu pula dengan bayi Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Ketika dia dilahirkan, Maria dan Yusuf terus memelihara. Di situ dia melihat bagaimana sukacita ketika sudah bisa mulai tengkurap. Kita harus ingat saudara, jangan karena kita berpikir bahwa ketika Yesus dilahirkan, lalu tiba-tiba dia bisa menjadi besar. Dia harus mengalami proses yang sama seperti kita manusia di dunia ini. Ketika dia lahir di dunia ini, dilahirkan sebagai manusia, dia pun mengalami proses yang sama dengan kita. Dia mengalami proses dilahirkan, dia dibesarkan, dia mengalami bagaimana bisa mulai terbalik, bisa mulai menungging, bisa mulai tengkurap, dia bisa mulai duduk, dia mulai bisa merangkak, dia mulai bisa berjalan, bahkan dia bisa mulai berbicara. Semua itu mengalami pertumbuhan. Dari tubuhnya yang mungil, yang kecil, dia diberi makan, dia menjadi besar. Terus semakin hari, semakin sehat. Ketika ini terjadi, maka pada saat itu, kalau kita bisa merenungkan, Maria dan Yusuf pun bahagia melihat pertumbuhan Yesus. Bahagia melihat bagaimana perkembangan Yesus terus terjadi. Dari waktu demi waktu, saudara. Sama seperti kita ketika kita dilahirkan. Orang tua kita pun berbahagia melihat kita terus bertumbuh dari waktu demi waktu. Saudara, bagaimana dengan kehidupan orang percaya? Ketika dia menerima Yesus dalam hidupnya, apakah dia memelihara Yesus dan membiarkan dan bagaimana merawatnya supaya Yesus yang dalam hidup kita ini bisa terus bertumbuh dalam kehidupan kita? Dari mana kita bisa melihatnya? Dari setiap perbuatan kita, setiap karakter kita, setiap reaksi dalam kehidupan setiap orang percaya.
Adakah dia menunjukkan Yesus yang mulai bertumbuh terus dalam kehidupannya? Adakah karakter Yesus yang terus bertumbuh? Kodrat hidupnya adakah berubah dari waktu demi waktu? Semua akan terlihat perubahan tersebut dari reaksi hidup orang percaya. Karena setiap hidup orang percaya akan menerima aksi dari luar dan bagaimana dia harus meresponinya dengan reaksi dalam hidupnya. Kalau dia memelihara Yesus dalam hidupnya, kalau dia membiarkan hidupnya bertumbuh bersama dengan Yesus, maka reaksi dia harus menjadi sama seperti reaksi Yesus ketika menghadapi masalah dalam duniawi ini. Dalam kehidupannya di dunia ini. Dalam setiap masalah, dalam setiap tantangan, ketika dia difitnah, ketika dia diadili, ketika dia diludahi, ketika dia ditinju, ketika dia mengalami penderitaan. Bagaimana dengan orang percaya pada saat ini? Di tengah-tengah zaman digitalisasi yang terus berkembang, adakah kita terus membiarkan hidup kita ini bertumbuh bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan? Atau justru kita menyingkirkan kehidupan Yesus dalam hidup kita dan yang kita mau hidup kita sendiri? Begitu banyak orang percaya pada saat ini justru menyingkirkan Yesus. Tapi ketika dia memiliki masalah, baru dia mengharapkan Yesus masuk dalam hidupnya dan menyelesaikan setiap permasalahannya. Kita harus sadari, jangan biarkan kita menyingkirkan Yesus. Tapi yang ada justru kita singkirkan hidup kita matikan hidup kita, biarkan hidup Yesus yang hidup dalam hidup saudara. Orang percaya pada saat ini justru menghidupi, membesarkan hidupnya sendiri. Biar hidupnya yang terus bertumbuh dan posisinya adalah dia terus mengalami kesuksesan, kebahagiaan, kesenangan, tetapi dia tidak pernah membiarkan Yesus yang bertumbuh. Saudara, justru kalau kita mau bagaimana Yesus hidupnya bertumbuh dalam hidup kita, maka tidak ada pilihan lain lagi, saudara. Saudara harus mematikan hidup saudara. Mematikan hidup saudara di sini bukan berarti kita harus bunuh diri. Tetapi mematikan hidup saudara di sini tidak lagi mementingkan diri sendiri, tidak lagi mementingkan ego kita, tidak lagi mementingkan jiwa dan perasaan kita, tetapi yang kita pikirkan, biarlah hidup Yesus yang hidup dalam hidup kita, yang kita pikirkan hati dan perasaan Bapa. Saudara, kalau Yesus ketika dia bertumbuh dari waktu demi waktu, Maria dan Yusuf begitu bahagia melihat pertumbuhan-pertumbuhan itu. Begitu pula dalam kehidupan orang percaya. Kalau kehidupan Yesus bertumbuh dalam hidup kita, dan kita semakin hari berpikir, berbicara, berperilaku, bahkan setiap reaksi hidup kita seperti yang Yesus lakukan, maka Bapa di surga pun akan tersenyum dengan saudara. Bapa di surga pun akan berbahagia. Hatinya pun akan dipuaskan. Sama ketika Yesus dibesarkan oleh Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf berbahagia melihat perubahan itu. Sama dengan anak-anak, bahkan hidup kita ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita. Kita mengalami pertumbuhan. Orang tua kita pun senang melihat pertumbuhan kita semakin hari semakin dahsyat. Begitu pula kalau Yesus yang dalam hidup kita, kita rawat dan terus bertumbuh dari waktu demi waktu, maka kita menyukakan hati dan perasaan Bapa di surga. Kita tidak akan pernah bisa memiliki karakter seperti Kristus kalau kita tidak pernah membiarkan Yesus bertumbuh dalam hidup kita. Kalau kita hanya mementingkan hidup kita yang bertumbuh dan hidup Yesus tidak pernah kita biarkan bertumbuh dalam hidup kita, maka yang terjadi kita menjadi serupa seperti dunia ini. Kita tidak akan pernah memiliki kualitas hidup seperti Yesus, tapi kualitas hidup kita adalah kualitas hidup keduniawian. Mau Bapa di surga bersuka atas hidup kita? Mau Bapa di surga tersenyum atas hidup kita? Maka tidak ada cara lain, saudara. Caranya adalah matikan hidupmu dan biarkan Yesus yang hidup dalam hidupmu. Biarkan Yesus yang bertumbuh dalam hidupmu. Dan biarkan hidup kita sendiri yang dimatikan dan tidak bertumbuh. Ego kita dimatikan, tidak bertumbuh. Kesombongan kita dimatikan, tidak bertumbuh. Kecongkakan kita dimatikan, tidak bertumbuh. Emosi kita dimatikan dan tidak bertumbuh. Tetapi kita membiarkan Yesus yang bertumbuh dalam hidup kita. Disinilah saudara. Memang sulit karena kita memiliki hati dan perasaan. Tapi inilah satu-satunya cara bagaimana saudara dan saya kita bisa menyenangkan Bapa di surga.
Kita bisa membuat hatinya bersuka karena kita. Kita bisa membuat dia bagaimana tersenyum melihat setiap perilaku kita menjadi seperti anaknya yang dia korbankan untuk menebus saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa diselamatkan dan berkumpul bersama-sama di langit yang baru dan bumi yang baru, di surga yang kekal, dimuliakan bersama dengan Yesus. Ini pilihan saudara. Saudara harus memilih mulai hari ini. Saudara mau membiarkan Yesus bertumbuh dalam hidupmu, atau saudara membiarkan hidupmu sendiri yang bertumbuh dan Yesus dimatikan. Pilihan tangan kita, saudara. Tapi saran saya, dan saya mengajak saudara dimanapun berada, mari biarkan Yesus yang bertumbuh dan hidup kita yang dimatikan. Dan sehingga kita bisa bertumbuh, bisa menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.